terkait laporan hukum kepada saudara kita Gus Fuad Peret Yogyakarta, juga provokasi perang Rizik Syihab, dan maklumat Robitoh Alawiyah. Dengan ini kami mengeluarkan tanggapan dan maklumat sebagai berikut. 1. Mari kita bersiap-siap menghadapi perang Diponegoro Jilid 2 melawan kemungkaran kaum rasis, fasis, kabib berkedok cucu Nabi yang padahal keturunan antek penjajah di negeri ini. Kami akan himbau pihak yang berwenang untuk membubarkan Robitoh Alawiyah sebagai ormas yang rasis dan fasis karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pribumi Nusantara dan kepada seluruh subscriber Gus Fuad channel dimanapun Anda berada. Bersama saya Tu Bagus Moginur Fadil Satya Tirtayasa, Ketua Robitoh Babat Kebantenan. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai isu-isu terkini terutama tentang keramaian viralnya statement dari Gus Fuad, kemudian tanggapan dari Robitoh Alawiyah, Gelang Habib Alwi, Al Hoirot, dan lain sebagainya, serta viralnya ramainya penolakan dari masyarakat atas pengajuan calon pahlawan, pengajuan Habib Idrus Salim bin Jufri sebagai calon pahlawan. Itu yang akan kita perbincangkan pada siang hari ini. Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan atau berkontribusi di kolom komentar, silakan dituliskan. Bagus Mogi, ini saya bacakan dulu sebagai konteks. Ini ada surat maklumat dari Robitoh Alawiyah. Di situ berkop surat Robitoh Alawiyah, alamat dianggap dibaca nomor 109A DPP RA dan seterusnya dianggap dibaca perihal maklumat Robitoh Alawiyah bertempat Jakarta. Maklumat Robitoh Alawiyah terkait dengan penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam kurung guru 2. Pembukaan dianggap dibaca. Isi: Setiap keragaman golongan, suku, dan ras dalam bangsa Indonesia adalah bagian penting yang dirajut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami memahami eratnya hubungan emosional masyarakat kawasan Indonesia Timur dengan guru tua, yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri ribuan madrasah Al Hoirot. Dengan ini kami mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh para peserta guru tua, serta mendukung penegak hukum untuk segera memproses laporan penghinaan ini demi terwujudnya kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat. Itu ada beberapa poin yang butuh kita pertanyakan, termasuk tentang hubungan emosional, kemudian ribuan madrasah, itu tidak ribuan, tapi sekitar seribuan. Kemudian berstempel basah DPP Robitoh Alawiyah, bertanda tangan Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, jadi ini gelar Habibnya sudah tidak ada ini nampaknya. Kemudian Muhammad bin Muhdor Al-Hamid, bertanda tangan Ketua Umum dan Sekum. Kemudian ada juga Tu Bagus Mogi, tantangan perang dari Habib Rizik Syihab yang mewakili Gelang Habib Alwi kepada pribumi Nusantara yang juga disebutnya sebagai monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Bagaimana Robitoh Babat Kebantenan mensikapi peristiwa-peristiwa ini? Itu Bagus Mogi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rifki dan para pemirsa sekalian. Menyikapi perihal tersebut, kami dari Robitoh Babat Kebantenan mengeluarkan pula maklumat Robitoh Babat Kebantenan yang dalam podcast kali ini saya minta izin untuk membacakannya ya, Mas Rifki. Oke, baik, terima kasih kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Robitoh Babat Kebantenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya
yang telah, sedang, dan akan diberikan kepada kita beserta segala tambahannya. Sholawat, salam, dan keberkahan semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang terpilih, dan umat pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Menanggapi berita terkini terkait laporan hukum kepada saudara kita Gus Fuad Peret Yogyakarta, juga provokasi perang Rizik Syihab, dan maklumat Robitoh Alawiyah. Dengan ini kami mengeluarkan tanggapan dan maklumat sebagai berikut. 1. Kami menolak guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang biasa disingkat Sis Al-Jufri diajukan dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Bukan karena rasis, tetapi dikarenakan beliau tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pahlawan nasional dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 1 ayat 4 dan juga pasal 26 di undang-undang yang sama. Tidak memenuhi persyaratannya dikarenakan antara lain, yang satu, Sis Al-Jufri bukan warga asli yang lahir di Nusantara atau Indonesia, tetapi kelahiran Yaman. Yang kedua, ketika tanah airnya dijajah oleh Inggris, beliau malah hijrah ke Indonesia. Yang ketiga, sampai wafatnya pada tahun 1969, jadi Indonesia sudah merdeka, Sis Al-Jufri ini belum mengurus kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia, saudara-saudara. Yang keempat, belum ditemukan bukti sejarah Sis Al-Jufri melakukan perjuangan perlawanan kepada pihak penjajah di negeri Indonesia. Beliau sekedar sebagai pendidik yang mendirikan banyak madrasah saja. Sehingga andai warga Indonesia Timur menghormati dan menghargai peranan beliau sebagai guru tua, tapi harap dimaklumi, peranan beliau tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Dan kami himbau pemerintah bahwa tidak boleh tokoh diangkat sebagai pahlawan nasional hanya karena kepentingan politik saja. Padahal tokoh nasional kelahiran Nusantara, Indonesia, yang jelas sejarahnya berjuang mengorbankan harta, jiwa, dan raga melawan pihak penjajah di berbagai daerah saja, masih banyak yang dalam proses antrian untuk disahkan pemerintah untuk menjadi pahlawan nasional. Dan perlu kiranya kita sampaikan, pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah tahun 2021 itu sudah ada yang diresmikan oleh pemerintah, yakni Tombolo Tutu. Nah, artinya kalau dari tahun 2021 sudah ada peresmian pahlawan nasional dari tokoh Sulawesi Tengah, amat sangat kurang adil bila mana tahun 2025 ini masih diminta lagi tokoh dari Sulawesi Tengah. Kasihan dengan daerah-daerah lain yang masih ngantri mengajukan tokoh pahlawan daerahnya untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, kedua, kami juga menanggapi dengan maklumat kami Robito Babat Kebantenan mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan para ulama Nusantara, menjaga Pancasila, NKRI harga mati, dan terus membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa yang dilaporkan oleh mereka terhadap Gus Fuad Pleret dengan pasal terkait kebencian yang didasarkan alias sara, sementara perkataan monyet itu lebih masuk ke penghinaan ringan. Dan penghinaan ringan itu delik aduan. Sementara korban dalam hal ini sudah lama meninggal sejak tahun 1969 Masehi. Sepengetahuan kami, keluarganya pun tidak bisa men-over hak melakukan aduan dari almarhum. Sebab ini perkara pidana dan bukan perdata, di mana pewarisan legal standing tidak berlaku. Sehingga gugatan kepada Gus Fuad Pleret kami himbau untuk dibatalkan demi hukum. Tapi kalau tetap bersikukuh, ya tidak mengapa. Insya Allah kami sudah sangat siap mendukung Gus Fuad, silahkan diteruskan. Nah, sepengetahuan kami, pernyataan Gus Fuad Pleret merupakan bentuk sikap keadilan terhadap sikap banyak oknum Habib Ba'alawi yang lebih dulu. Oknum kok banyak ya? Mereka
banyak biasa mencaci para tokoh Nusantara, antara lain dengan pernyataan buta mata, buta hati, sebutan kata binatang, anjing, monyet, babi, jangkrik, kodok, curut, dan lain sebagainya, yang tidak pantas disampaikan ketika ceramah agama yang lebih jelas terbukti sebagai provokasi rasis dan fasis di tengah umat, saudara-saudara. Maklumat kami yang ketiga, atas adanya provokasi perang, cacian yang disampaikan oleh Rizik Syihab untuk memecah belah umat, kami menghimbau dan mendesak kepolisian dan aparat yang berwenang untuk menertibkannya. Tertibkan itu Rizik Syihab. Dan kami mendesak agar kasus chat mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan proses hukumnya. Bila mana polisi membiarkan saja Rizik Syihab memprovokasi umat, maka kami himbau Rizik untuk tidak mengadu domba pribumi Indonesia. Cukuplah dari kalangan para kabid Ba'alawi saja kalau berani. Dan kami siap kerjasama bahu-membahu dan menghimbau para pendukung ulama Nusantara dengan tesis Kiai Imad, Gus Fuad, Kiai Abbas, dan lain sebagainya dengan berbagai organisasi pendukung yang ada, semisal PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Garda Wali Songo, Laskar Mataram Raya, LASNU, Laras, dan lain sebagainya. Untuk mari kita bersiap-siap menghadapi Perang Diponegoro Jilid 2, melawan kemungkaran kaum rasis, fasis, kabib berkedok cucu Nabi, yang padahal keturunan antek penjajah di negeri ini. Maklumat keempat, atas adanya maklumat Robito Alawiyah, kami himbau agar tidak menambah provokasi dan kegaduhan dengan memutarbalikkan fakta yang ada, seakan demi mewujudkan persatuan di tengah umat, padahal kenyataannya banyak membiarkan anggotanya dari kalangan Habib membuat sikap perpecahan di tengah umat yang selama ini dibiarkan saja oleh Robito Alawiyah. Yang bila mana Robito Alawiyah terus bersikap seperti ini, kami akan himbau pihak yang berwenang untuk membubarkan Robito Alawiyah sebagai ormas yang rasis dan fasis karena membiarkan para anggotanya membuat perpecahan di tengah umat dengan klaim sebagai cucu Nabi yang tidak terbukti secara ilmiah dan kerap merendahkan orang lain serta mengeksploitasi umat, terutama merendahkan para kiai-kiai ulama pribumi Nusantara. Maklumat kelima, kami menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi atas berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para habib untuk memecahkan umat dan kalangan pribumi. Kami pada dasarnya menghargai aspirasi warga Indonesia Timur, tapi segalanya harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Penghargaan kepada guru tua atas jasa sumbangsi beliau dalam bidang pendidikan, dalam penilaian kami, sudah cukup dengan digunakannya nama beliau sebagai nama bandara di Palu hingga melewatkan tokoh pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, yakni Tombolo Tutu, yang lebih jelas sejarahnya dalam perjuangan melawan penjajah. Janganlah malah memalukan nama baik guru besar yang sudah wafat di alam kubur karena kepentingan politik semata diajukan sebagai pahlawan nasional, padahal tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini, apalagi tahun 2021 sudah ada pahlawan nasional yang ditetapkan dari daerah Sulawesi Tengah, yakni Tombolo Tutu. Sehingga perlu ada empati dari daerah lain untuk tokoh-tokoh daerah lain lah yang diajukan atau diangkat sebagai pahlawan nasional. Marilah kita jaga persatuan dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 Ramadan 1446 Hijriah, 30 Maret 2025, Ketum Robitoh Babat Kebatinan, Rintu Bagus Mogi Nufal Satya Tirtayasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Mogi, ini boleh saya lanjutkan pembicaraannya ya? Monggo, Mas Rifki. Ya, yang pertama tadi bahwa ketika menyebut frase rakyat atau masyarakat Indonesia Timur itu tidak berarti seluruh masyarakat Indonesia Timur yang apa namanya yang berkaitan dengan Habib Idrus
bin Salim Al-Jufri, karena kemarin saya telepon-teleponan itu ada juga yang kontra dan lain sebagainya dari Indonesia Timur. Jadi tidak semua. Baik, ini supaya bayangan di pikiran audiens itu seolah-olah seluruhnya Indonesia Timur mendukung pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Betul. Kemudian yang menarik tentang Tombolo Tutu itu tadi, saya mau bertanya mengenai itu, karena mengapa saya tanyakan ke Tubagus Mogi, karena yang saya tahu ya, dari data yang saya miliki, Tubagus Mogi ini bukan agul-agulan nasab ya, enggak, ini di dalam konteks bahwa beliau memiliki pengalaman, kompetensi, pengetahuan mengenai dunia sejarah kepahlawanan nasional dan lain sebagainya yang terkait itu. Yang data saya miliki itu Tubagus Mogi ini adalah cucu dari tokoh pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa Banten dan Raden Arya Wangsakara. Kemudian juga Sultan Agung Mataram, HB1 dan Pangeran Diponegoro. Kalau yang paling terdekat adalah bapak beliau adalah Marsda TNI AU Raden Tubagus Gaharudin Gunawan dan kakeknya dari ibunya ayah Kolonel TNI AD Raden Widodo yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Jakarta. Kakek Tubagus Mogi juga veteran perang serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja. Nah, ini data yang saya miliki mengenai Tubagus Mogi dan keluarganya. Jadi makanya tadi ketika menyebutkan Tombolo Tutu itu saya tertarik mengangkatnya dalam kapasitas pengalaman dan kompetensi itu. Setahu saya Tombolo Tutu itu, ini mohon dikoreksi ya Tubagus ya. Setahu saya Tombolo Tutu itu belum dijadikan pahlawan nasional atau sudah? Baik, sudah Mas Rifki. Jadi per tahun 2021 itu berbagai tokoh pahlawan itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Pas kebetulan pahlawan nasional dari Provinsi Banten itu adalah leluhur saya dengan Kiai Madin Usman Al-Bantani, yakni Raden Arya Wangsakara, itu dari Provinsi Banten. Sedangkan dari Sulawesi Tengah itu sudah diresmikan Tombolo Tutu. Nah, jadi kalau dari Sulawesi Tengah ini kemudian mengajukan lagi, ya harusnya ada empati untuk antri nih dari daerah lain mengajukan pahlawan nasionalnya, mengajukan pahlawan daerahnya untuk diresmikan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Karena dari Banten saja itu terakhir tahun 2021 itu leluhur kami sudah resmi sebagai pahlawan nasional, yakni Raden Arya Wangsakara, dan di tahun yang sama dari Sulawesi Tengah sudah diresmikan yaitu Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional. Jadi kurang etis, kurang pas apabila di tahun 2025, ini masih selang 4 tahun ya Mas Rifki, apabila ada tokoh lain itu diajukan sebagai pahlawan nasional, apalagi nyuwun sewu kalau kita biasa dulu itu mengajukan pahlawan nasional kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada ya Mas Rifki ya. Sedangkan untuk kasus Pak Sis Jufri ini itu tidak memenuhi persyaratan dalam pandangan kami untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Nah, apabila diajukan, yang pertama ini tidak etis dengan daerah lain. Yang kedua, ini seperti sekedar kepentingan politis saja. Dan ini bisa mencederai rasa keadilan bagi warga pribumi di berbagai daerah. Nah, jadi saran dari kami tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu dipaksakan untuk dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional. Toh pemerintah juga sudah menghargai aspirasi yang ada dengan menjadikan nama beliau sebagai nama tokoh di Bandara Palu. Jadi kalau misalkan masih kurang, ya ibarat pepatah itu dikasih hati kok minta jantung gitu loh Mas Rifki. Jadi kami harapkan ini ya Mbok Yao harusnya sadar dirilah. Karena pada dasarnya sudah ada kok tahun 2021 tokoh pahlawan dari Sulawesi Tengah yang diangkat jadi pahlawan nasional. Untuk Pak Sis Jufri ini sendiri sudah jadi nama bandara kok. Bahkan sampai melewatkan tokoh pahlawan nasional. Pahlawan nasional saja dari Sulawesi Tengah belum dijadikan nama bandara. Orang tuh taunya malah tokoh besarnya malah Sis Jufri. Padahal ada tokoh pahlawannya. Nah itu yang sebenarnya kami prihatin. Jadi jangan sampai karena aspirasi oknum-oknum tertentu ini dipolitisir dan seakan-akan yang mengkritisinya itu dianggap bersalah, yaitu Gus Fuad Peret gitu. Itu kan sebenarnya sikap kritis beliau demi keadilan anak bangsa di negeri tercinta ini, Mas Rifki. Ya, Tombolo Tutu itu kok nampaknya tenggelam ya namanya
ya ini saya nggak tahu secara faktualnya gimana, tapi selintas saya lihat dari komentar-komentar netizen, kemudian ya secara umum ya. Padahal Sulawesi Tengah itu memiliki pahlawan yang sudah diakui negara, diresmikan oleh negara bernama Tombolo Tutu. Tapi kok nampaknya yang dibesar-besarkan itu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tapi Tombolo Tutunya itu ditenggelamkan gitu. Ini polanya itu persis sama dengan apa yang terjadi di Indonesia bagian barat. Semuanya dihabibkan semua, malah Haul Gresik, Haul Solo, kemudian apa namanya? Ya cerita-cerita leluhur klan Habib Alwi pakai mau kondom itu dan lain sebagainya ya. Itu Betul. ini nampaknya ada rencana ya, nampaknya ya ada semacam penenggelaman terhadap pahlawan pribumi Sulawesi Tengah ini. Bagaimana pandangan Bagus sama ini? Nggih, nggih. Ya, kita prihatin, ya kita berharap semoga tidak benar, tapi fakta-fakta yang ada ini sudah membuat kita perlu waspada dan siaga, Mas Rifki. Karena nyatanya tahun 2021 saja sudah ada tokoh yang diresmikan jadi pahlawan nasional dari daerah Sulawesi Tengah saja, ternyata ini tidak memuaskan mereka sehingga mereka masih mendorong tokoh-tokoh yang dari luar, tokoh turunan imigran yang zaman dahulunya kebanyakan dari mereka itu adalah malahan menjadi antek penjajah, kok sekarang malah mau diklaim sebagai pahlawan nasional. Nah, kalau misalkan Bagus Mogi, mohon maaf, saya izin ini nampaknya harus saya potong ya. Mereka itu artinya kan klan Habib Alwi ya, bukan ya, nyun masyarakat sewu, saya pribumi ya. kayak pertegas, mereka oknum-oknum dari klan Habib Ba'alawi. Kita dalam hal ini, nyun sewu, saya menghormati aspirasi dari warga yang Al Khairat terutama ya. Karena kan memang kalau Sis Al Jufri ini sendiri tidak hanya dari Sulawesi Tengah, tapi juga mendirikan banyak madrasah sehingga ada di berbagai daerah Indonesia Timur. Itu kita hormati. Tapi untuk masalah sebagai pahlawan nasional dari daerah Sulawesi Tengah, ini belum etis lah untuk diajukan. Karena tidak sesuai dengan persyaratan undang-undang yang berlaku. Apalagi dari tahun 2021 sudah ada tokoh yang diangkat dari daerah tersebut sebagai pahlawan nasional yang nyuwun sewu sejarahnya aja belum dikenal masyarakat Indonesia lainnya. Sejarahnya belum dikenal, bahkan di daerahnya sendiri saja nama beliau tuh tenggelam, artinya tidak dijadikan sebagai nama bandara sebagai misal. Malahan tokoh lain yang lebih dikenal. Jadi kami prihatin dan kami harap warga dari Sulawesi Tengah juga bisa, mari kita bergerak bersama-sama. Jangan dari kami yang di Jawa saja yang menghargai pahlawan dari sana, tapi dari warganya sendiri membiarkan penenggelaman dari tokoh sejarah lokal yang ada. Kita harus ingat pernyataan daripada founding father kita Pak Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan pendahulunya. Bangsa kita bukan bangsa Ba'alawi. Bangsa kita punya pahlawannya sendiri. Maka marilah kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ini sendiri, pahlawan-pahlawan asli dalam negeri kita ini sendiri. Jadi semestinya marilah kita angkat ketokohan Tombolo Tutu. Jadi Tombolo Tutu ini adalah salah satu raja di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Beliau tuh lahirnya tahun 1857 dan wafat tahun 1901, Mas Rifki. Nah, ini dan kalangan sejarawan tuh banyak menemukan bukti-bukti data perjuangan beliau. Nah, makanya kalau yang data-datanya sudah jelas terbukti melakukan perjuangan menjadi pahlawan, sebenarnya mudah untuk diresmikan sebagai pahlawan nasional. Yang aneh itu kalau tidak ada bukti perlawanan, tapi mau dipaksakan sebagai pahlawan nasional, ini bisa mencederai hati nurani anak bangsa di berbagai daerah, Mas Rifki. Iya. Artinya kan dari Sulawesi Tengah itu sudah ada pahlawan yang bernama Raja Tombolo Tutu kan ya. Betul, sejak Yang tahun harus 2021 sudah resmi sebagai pahlawan nasional. Iya, ya. Apa namanya? Ya, itulah yang mesti diuri-uri kalau bahasa Jawa, diuri-uri. Kalau bahasa yang dipahami Indonesia Timur apa ya? Tuh, diuri-uri itu. Dirawat-rawat, dinyala-nyalakan itu adalah pahlawan dari pribumi itu sendiri yang sudah terbukti melawan penjajahan Belanda, yaitu Raja Tombolo Tutu. Betul. Nah, artinya kan begini, bahwa
protes dari masyarakat terhadap Habib Idris bin Salim Al-Jufri itu bukan protes terhadap pencalonan pencalonan tokoh pahlawan dari Sulawesi Tengah, karena buktinya Raja Tombolo Tutu sudah disahkan dan diresmikan oleh negara sebagai pahlawan nasional karena bukti-buktinya, bukti tertulisnya, sepak terjangnya, serta seluruh persyaratannya terpenuhi. Artinya Betul kalau sekali. syaratnya terpenuhi ya silakan, tapi kalau tidak ada syarat, itu yang kita protes, kan begitu tuh Bagus Mogi. Betul sekali Mas Devi. Jadi ini kita menjawab fitnah bahwasanya kita bukan karena rasis atau fasis, tapi kita sebagai anak bangsa ini kan harus menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Nah, apalagi nih pemerintah kan sudah mengeluarkan undang-undangan yang untuk masalah kebijakan pahlawan nasional. Nah, haruslah jangan sampai bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, kalau ini sudah ada undang-undang, haruslah kita jaga dan kita juga harus lebih menjaga pahlawan nasional dari negeri kita itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan daerah lain juga ada pahlawan lokal yang belum disahkan sebagai pahlawan nasional, itu keluarga keturunannya bisa bekerja sama dengan Pemda setempat, nanti untuk dengan juga pihak akademisi setempat untuk mengajukan pahlawan lokal di daerahnya untuk dijadikan pahlawan nasional. Bila mana punya bukti-bukti data, ada prestasi dan jasanya untuk perjuangan skala nasional. Dan terbukti memang sebagai anak daerah putra bangsa, bukan turunan imigran ya. Kemudian juga memang terbukti dalam perjuangannya tidak berkhianat dan juga perjuangannya itu konsisten, itu ya berhak bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional. Tapi kalau ada hal-hal lain yang misalkan bukan kelahiran tokoh Nusantara, tidak mengurus kewarganegaraannya, kemudian tidak terbukti memimpin perlawanan kepada penjajah, jadi itu kan tidak memenuhi persyaratan, Mas Rifki. Nah, Ya. kalaupun beliau punya peranan yang dianggap baik di bidang pendidikan, maka ya diajukannya di hal-hal lain saja. Jangan diajukan sebagai pahlawan nasional. Itu ibaratnya nggak tepat gitu loh, Mas Rifki. Sebenarnya kan di Nusantara ini banyak tokoh-tokoh, ada pahlawan-pahlawan, apalagi yang pahlawan tanpa tanda jasa. Orang tua kita sendiri, guru-guru kita. Tidak perlu semua orang yang menjadi pahlawan itu disahkan jadi pahlawan nasional. Ada aturan tersendiri, Mas Rifki. Kalau dianggap sebagai pahlawan oleh warga Al-Khairot, silakan, monggo, kita menghargai aspirasi mereka. Tapi Sebagai yang kami pahlawan keberatan, Belanda juga silakan ya. silakan, tapi bukan untuk jadi pahlawan nasional, gitu loh Mas Rifki. Kalau pahlawan lokal, pahlawan adat, atau pahlawan sebagai gurunya ya silakan. Kita berhak menganggap orang tua kita, guru kita sebagai pahlawan, itu silakan. Tapi kalau jadi pahlawan nasional, harus mengikuti undang-undang yang berlaku di negeri ini. Dan apabila tidak sesuai, jangan difitnah kita-kita yang menolak sebagai rasis. Nah, justru yang rasis bukan kita. Yang biasa rasis adalah dari para kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Mereka lah yang rasis, merasa dengan nasabnya itu mulia, kemudian merendahkan para kiai kita, merendahkan pribumi kita, dan lain sebagainya. Jadi jangan maling teriak maling. Jangan rasis teriak rasis. Gitu Mas Rifki. Iya. Iya, ini mereka menyombongkan diri dengan nasabnya palsu. Ini harus diperjelas ini. Nanti Betul. disangkanya nasabnya asli, enggak, palsu kan begitu. Betul, betul, betul. Kemudian yang rasis-rasis tentang rasisme klan Habib Ba'alawi itu juga banyak lah, teman-teman bisa tonton di YouTube, itu sudah berlangsung tahunan jauh sebelum ini, kemudian banyak diadres oleh banyak tokoh seperti Jenderal AM Hendro Priyono serta lain sebagainya. Ada lagi. Itulah tadi seruan dari Tubagus Mogi tentang pernyataan sikap untuk melawan klien Ba'alawi, khususnya kepada Rizik yang sudah memberikan maklumat kepada mukibin-mukibin untuk berperang. Semoga saja ini tidak terjadi dan mari kita jaga kekondusifan di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.